Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Wahid Hasim. Di sini saya akan membandingkan air source water dengan tap water. Source water atau air baku ini diambil dari sungai daerah Sleman. Kemudian saya akan membandingkan antara source water dengan tap water. Source water ini dari warna sendiri bening, tap water juga. Namun di sini di source water atau air baku ini banyak endapannya, kemudian baunya agak menyengat. Tapi kalau tap water ini tidak berbau dan tidak berasa. Source water sendiri ini masih perlu diolah karena di daerah sungai tersebut masih banyak sumber pencemaran seperti sampah-sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga yang ada di sekitar sungai. Ya ini di sini mengambil proses pengambilan air. Untuk bagaimana cara source water ini menjadi air bersih. Untuk pertama itu source water ini bisa menggunakan penyaringan atau pengendapan, yaitu memisahkan air baku dari kotoran-kotoran yang ada atau seperti sampah atau zat-zat yang perlu dipisahkan dari air ini. Kemudian ada proses koagulasi. Koagulasi itu pemberian air tawas yang telah disaring. Kemudian ada proses namanya flokulasi, yaitu pembentukan flok yang terjadi akibat dari terbentuknya dari koagulan air tersebut. Kemudian proses dari sedimentasi, yaitu flok-flok tadi kan nanti akan mengendap. Nah, endapan itu nanti dipisahkan dengan cara filtrasi. Setelah difiltrasi itu nanti kemudian ada desinfeksi, yaitu menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada air ini untuk menjadi air bersih dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya tentang bagaimana cara mengolah air baku menjadi air bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briliana Mutiara Sabri akan mengidentifikasi sifat fisik dan biologi dari dua air yang berbeda. Yang pertama, air sungai. Air sungai memiliki tingkat kejernihan yang tidak terlalu jernih karena adanya koloid yang terkandung di dalam sungai. Kemudian, berbau ini disebabkan oleh dekomposisi dari organik yang ada di dalam sungai. Berasa dan tentu saja berwarna agak kekuningan. Kemudian yang kedua adalah air bersih. Air bersih memiliki tingkat kejernihan yang cukup jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau tentunya. Lalu, bagaimana sumber pencemaran dari air sungai? Sumber pencemaran dari air sungai disebabkan oleh banyak hal dan banyak faktor pula. Pertama, dari limbah masyarakat yang dibuang di sekitar sungai, di mana mikroorganisme dapat mengalir ke sungai dan menyebabkan keterikatan dengan ion-ion maupun molekul yang ada di dalam sungai. Dan yang kedua, adanya proses fisik maupun kimiawi dari dekomposisi makhluk hidup yang ada di dalam sungai sehingga yang dapat mencemari air sungai secara biologis. Lalu untuk menjernihkan air sungai sendiri menggunakan cara sederhana maupun cara yang kompleks. Untuk dalam kebutuhan sehari-hari dapat digunakan cara sederhana seperti menggunakan tawas. Dengan cara menampung air sungai di sebuah tandon, kemudian campurkan tawas 1-2 sendok, kemudian diaduk hingga 1-15 menit. Tujuannya adalah agar partikel yang terkandung seperti bahan kimia maupun bahan biologis
dari hasil dekomposisi organik bisa berikatan dengan molekul tawas dan tidak akan terpecah belah lagi. Lalu diamkan selama 4 jam agar mereka mengendap. Setelah itu lakukan penyaringan. Lalu air sudah menunjukkan berwarna bersih. Tetapi untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, jangan lupa untuk direbus terlebih dahulu agar partikel yang belum mati atau mikroorganisme yang belum mati bisa mati karena suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua, air bersih. Tentunya air bersih yang disalurkan oleh PDAM telah melewati 3 proses, yaitu koagulasi, sedimentasi, dan penyaringan, di mana proses tersebut telah dijamin sterilisasi dan telah diberi desinfektasi oleh PDAM. Namun dalam penyalurannya dari tandon menuju ke rumah warga tentu menggunakan pipa distribusi yang mana mendapatkan tekanan dari dalam tanah, di mana tekanan tersebut menyebabkan kebocoran. Nah, kebocoran ini dapat memberi celah untuk mikroorganisme masuk di dalam air tersebut, dan air yang dikonsumsi oleh masyarakat seharusnya bisa diminum, tetapi untuk melakukan pencegahan bisa direbus terlebih dahulu untuk mematikan mikroorganisme yang ada di dalam air bersih yang tidak kita lihat. Terima kasih atas penjelasan yang telah saya berikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Franky Nathanael dari kelompok 1. Jadi di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang parameter air yang ada di depanku ini. Yang pertama ada air mineral, mereknya Le Mineral, dan yang kedua ada air keran. Jadi aku memakai air keran karena aku sekarang di karantina, jadi nggak boleh kemana-mana. Sebenarnya Pak Mantasa menyuruhnya untuk mengidentifikasi air permukaan seperti air sungai, air danau, air embung, dan lain-lainnya. Nah, langsung saja ya kita identifikasi pertama. Jadi kita mau identifikasi pertama yaitu dari warnanya dulu. Kalau dari secara kasat mata, warna dari kedua air ini adalah bening atau tidak berwarna, dan bisa juga disebut jernih warnanya. Terus aku lanjut ke parameter baunya. Aku mau cium dulu. Kalau ini sih nggak ada ya, nggak ada bau yang aneh-aneh. Pada umumnya juga seperti itu air mineral. Kalau yang ini ya paling sedikit ada bau seperti bau pipa. Soalnya kan air keran ini didistribusikan melalui pipa-pipa, mungkin ya cuman itu aja sih, bau pipa. Terus aku lanjut yang berikutnya yaitu rasanya. Kalau ini rasanya itu tawar. Kalau ini aku nggak tahu, soalnya aku nggak pernah nelan sampai ke sini. Tapi sejauh sampai di mulut untuk cuci mulut, untuk gosok gigi, kumur-kumur, itu seperti ini juga, tawar. Dan aku lanjut ke proses bagaimana cara menjadikan air ini menjadi air bersih. Nah, aku bertanya kepada petugas yang berada di sekitaran karantina sini. Sumber air ini katanya dari air Sungai Siak. Nah, jadi aku ingin menjelaskannya. Pertama, proses yang dilakukan dalam pengolahan air yang ada di sekitaran di karantina ini yaitu mengambil airnya dari Sungai Siak dengan cara memompa. Terus kemudian setelah kita pompa, kita lakukan screening nih, yaitu kita mau identifikasi
warnanya, terus apakah masih ada bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Terus kita juga mau screening partikel-partikel berat, kita mau saring partikel-partikel beratnya. Kemudian langkah selanjutnya kita penambahan Cl2 dan O3. Setelah penambahan Cl2 dan O3, kita ke proses berikutnya, yaitu namanya koagulasi. Jadi proses koagulasi ini adalah penambahan zat kimia, yaitu koagulan, ke dalam air ini supaya maksudnya itu mengurangi gaya tolak menolak antar partikelnya si koloid, dan sehingga partikel-partikel yang tadi itu bergabung menjadi vlok halus. Nah, setelah kita lakukan proses koagulasi, setahu saya juga tadi saya sempat bertanya itu ada penambahan tawas. Nah, tadi saya cek di internet, penambahan tawas itu dilakukan setelah proses koagulasi. Kalau untuk air ini, menurut saya penambahannya itu 5-10 sendok makan untuk 1000 liter air yang dari Sungai Siak tadi. Jadi itu kadarnya kalau nggak salah 5-10 sendok makan untuk 1000 liter air. Itu kalau airnya itu warnanya keruh, kuning-kuningan gitu. Nah, kebetulan air Sungai Siak kan keruh banget tuh, beda kayak air sungai yang lain. Jadi ditambahkan 5-10 sendok makan ke dalam 1000 liter air. Terus setelah proses penambahan tawas ke dalam air, kita melakukan proses yang namanya sedimentasi. Jadi sedimentasi ini proses di mana pengendapan vlok partikel yang tadi itu sekaligus pemisahan kotoran dan pemisahan warna. Nah, supaya warnanya itu menjadi warna seperti ini. Terus kita kemudian dari situ berikutnya proses filtrasi. Kalau dari namanya filtrasi itu filter ya, berasal dari kata filter, berarti menyaring. Nah, tapi ini menyaringnya bukan untuk menyaring yang seperti partikel besar, tapi di sini untuk menyaring partikel-partikel kecil apakah masih ada. Nah, biasanya filtrasi ini dilakukan ketika airnya itu sudah mencapai kategori lumayan bersih secara proses-proses sebelumnya. Nah, setelah proses filtrasi kita penambahan Cl2 dan fluorin, dan kita ada penambahan lime untuk pH-nya. Terus setelah itu kita tampung deh di suatu bak penampungan, lalu kita distribusikan ke kamar-kamar yang ada di karantina ini. Jadi begitu teman-teman bagaimana proses pengolahan air yang ada di sini. Kebetulan tadi saya juga bertanya-tanya kepada petugas ini, jadi lumayan dapat sedikit ilmunya. Terima kasih untuk semuanya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Dhani Kurniawan. Di sini saya akan membandingkan antara air bersih dari sumur bor dengan air dari Sungai Silunggono. Berikut ini adalah sampel dari air bersih sumur bor dan air dari Sungai Silunggono. Untuk identifikasi yang pertama yaitu dari segi fisik, air bersih dari sumur bor terlihat jernih, tidak keruh dan tidak ditemukan endapan. Untuk air dari Sungai Silunggono keruh, berwarna coklat, dan terdapat endapan tanah dan pasir dari sungai tersebut. Identifikasi yang kedua yaitu bau. Untuk air bersih sumur bor tidak ditemukan bau atau tidak berbau. Sedangkan untuk air dari Sungai Silunggono mempunyai bau
yaitu berbau tanah dan lumut. Kemudian untuk identifikasi sumber pencemaran, untuk air bersih sumur bor, sumber pencemarannya berasal dari tanah yang terbawa pada saat air dialirkan menuju ke tandon sebelum terjadi proses pengendapan. Sedangkan untuk air sungai Silunggono, sumber pencemarannya berasal dari tanah sungai tersebut, kemudian limbah cair dari pabrik yang belum diolah, serta pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana cara kedua air ini bisa menjadi air bersih? Untuk yang pertama yaitu air bersih dari sumur bor, yaitu dengan cara mengalirkan air sumur bor menuju ke tandon dengan bantuan pompa air, dan kemudian pada tandon terjadi proses pengendapan, yaitu pemisahan antara air dengan tanah yang terbawa pada saat air mengalir pada tandon, dan kemudian air bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk air sungai Silunggono, air ini bisa menjadi air bersih, yaitu dengan cara yang pertama filtrasi dengan menggunakan alat, untuk yang kedua yaitu penyulingan air, dan yang ketiga yaitu dengan menyamburkan tawas yang bisa membuat air menjadi jernih. Sekian penjelasan saya tentang perbandingan identifikasi dari segi fisik, bau, sumber pencemaran, serta bagaimana air tersebut bisa menjadi air bersih untuk air bersih sumur bor dan air dari sungai Silunggono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiabudi. Di sini saya akan mengidentifikasi perbedaan antara air yang sudah melalui pengolahan dan juga air permukaan. Air permukaan yang saya gunakan di sini yaitu berasal dari Embung Langgengsari, Kecamatan Gondokusuman. Di sini saya akan mengidentifikasi beberapa perbedaan fisik dari kedua air ini. Yang pertama yaitu perbedaan dari warna. Untuk air permukaan, warna cenderung agak keruh. Ya, ini dimungkinkan percampuran antara mikroorganisme dan juga sedikit campuran tanah. Untuk aroma, air permukaan cenderung memiliki aroma amis dan juga sedikit ada aroma tanah. Untuk air bersih tidak memiliki aroma. Kemudian untuk sumber pencemaran, kemungkinan air permukaan di Embung Langgengsari ini disebabkan oleh limbah rumah tangga, yaitu berupa sampah dan lain sebagainya, dan juga kemungkinan ada juga limbah dari industri. Seperti yang kita ketahui, PDAM memiliki 3 unit pengelolaan air. Yang pertama adalah intake building, yang kedua adalah water treatment plant, kemudian nomor 3 adalah reservoir. Unit yang pertama adalah intake building, yaitu adalah sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber. Kemudian di sini dilengkapi screen bar yang berfungsi sebagai penyaring benda asing yang terdapat dalam air. Kemudian unit yang kedua adalah water treatment plant, yaitu adalah instalasi utama untuk pengelolaan air bersih. Di sini terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah koagulasi, yaitu adalah sistem destabilisasi dari partikel koloid atau kotoran yang dilakukan secara kimiawi dengan penambahan tawas atau aluminium sulfat, dan juga dilakukan secara fisik yaitu dengan rapid melting atau pengadukan cepat. Proses selanjutnya adalah flokulasi, yaitu adalah membentuk dan memperbesar flok atau kumpulan kotoran, yaitu di mana prosesnya di sini mengaduk secara perlahan agar tawas yang dicampur air mengikat partikel flok yang lebih besar.
Kemudian proses selanjutnya adalah sedimentasi. Partikel vlog besar akan mengendap otomatis di dasar bak dan air akan terpisah. Proses selanjutnya adalah filtrasi, proses penyaringan dengan teknologi membran atau dengan media lainnya. Kemudian proses terakhir adalah disinfeksi, yaitu proses penambahan klor atau ozonisasi atau UV dan lain-lain untuk menghindari potensi adanya kuman dan bakteri. Kemudian unit yang ketiga adalah reservoir, yaitu tempat penampungan sementara air yang kemudian akan didistribusikan ke rumah-rumah warga dan juga bangunan tertentu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Iskandar Krisnamurti. Di sini saya ingin menganalisis mengenai air permukaan. Di sini saya ambilnya sungai. Di sini di samping kanan saya ini ada air permukaan. Di sini saya ambil contoh air sungai, dan di sini adalah air baku sebagai pembanding. Ini sebagai pembanding saya ambil air PDAM. Yang pertama, dalam persyaratan baku air ada beberapa macam persyaratan. Salah satunya yaitu persyaratan secara fisik. Persyaratan fisik bisa dilihat dari warna, aroma, setelah itu rasa. Untuk itu saya ingin membandingkan kalau yang air sungai ini berwarna coklat keruh, yang sedangkan air PDAM ini berwarna bening bersih. Selanjutnya mengenai bau. Untuk air sungai ini memiliki bau seperti bau amis dan bau lumpur, sedangkan bau pada air baku ini sama sekali tidak berbau. Ini menandakan bahwa air sungai ini tercemar mungkin oleh lumpur dari persawahan, kalau tidak juga dari biota air yang ada dalam sungai. Untuk itu sangat jelas bahwa di sini air sungai ini tidak layak sebagai air konsumsi bagi masyarakat. Untuk itu maka ada treatment khusus atau pengolahan dalam menjadikan air sungai ini menjadi air baku yang siap dikonsumsi. Dalam pengolahan air baku kita tentu mengenal intake, water treatment, sama reservoir. Intake yaitu infrastruktur untuk mengambil air dari sumber air, water treatment yaitu proses pengolahan air, dan reservoir yaitu tempat penampungan air. Di sini saya ingin membahas sedikit mengenai water treatment. Water treatment yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan air di sini, air permukaan ini, air sungai ini, yang pertama yaitu yang pertama yaitu koagulasi, di mana ini merupakan cairan koloid, sehingga kita harus menambahkan koagulan. Ada dua cara dalam koagulasi, bisa diberi senyawa khusus atau bisa diputar dengan mesin khusus. Untuk itu saya sarankan di sini kita bisa pakai dengan koagulan seperti aluminium sulfat atau biasa disebut dengan tawas. Selanjutnya setelah kita beri tawas, nanti air akan menggumpal menjadi vlog-vlog kecil. Selanjutnya dalam proses selanjutnya setelah koagulasi yaitu flokkuasi, di mana vlog-vlog yang kecil tadi diaduk secara perlahan sehingga menjadi vlog yang besar. Setelah flokkuasi yaitu sedimentasi, di mana vlog-vlog yang besar tadi mengendap dan kita bisa mendapat air yang cukup jernih. Namun belum selesai, ada tahap selanjutnya. Setelah sedimentasi kita harus melakukan proses filtrasi, di mana air disaring. Ada berbagai macam cara. Salah satunya bisa menggunakan membran semi permeable, atau mungkin teman-teman bisa lihat menggunakan pasir silika atau pasir hijau, yang pasir dan hijau, pokoknya alat seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Selanjutnya setelah proses filtrasi, air akan menjadi jernih. Tapi tunggu dulu, itu belum bisa dimanfaatkan karena air masih di dalam air masih menyimpan bakteri-bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Untuk itu maka diperlukan proses selanjutnya yaitu desinfeksi, di mana dalam proses ini kita bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan bakteri yang ada di dalam air. Ada beberapa macam cara, salah satunya yaitu dengan penyinaran dengan sinar UV atau bisa dengan pemberian klor.
Setelah itu baru air sungai ini bisa dimanfaatkan sebagai air baku seperti yang di sini, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christophorus Anggara Satama, mahasiswa D4 TPPIS 2018. Kesempatan kali ini saya akan membandingkan air untuk mengecek kondisi air secara fisik. Oke, di sini saya telah menyediakan tap water berupa air bersih siap minum yang sudah sesuai kualitasnya, air bersih yaitu tidak berwarna, jernih, dan tidak berbau. Oke. Untuk source water atau air permukaan ini, saya mengambil air permukaan yang saya ambil dari saluran irigasi di wilayah Merbah. Oke. Ini yang air yang telah saya ambil. Ini kita tuangkan pada gelas yang bening sampai penuh. Ya. Oke, teman-teman. Ya, saya jejerkan ini. Oke, kedua air ini sudah tampak jelas ya. Perbedaannya itu sangat jelas sekali. Oke, mari kita investigasi air ini. Nah, kita tinjau. Ya, airnya ini berwarna keruh, berwarna putih, tidak jernih. Dan mari kita lihat ya air yang saya ambil ini memiliki berwarna putih pucat, dan kejernihannya ya tidak jernih. Di sini juga dapat saya lihat ada endapan-endapan yang mungkin disebabkan oleh lumpur atau mikroorganisme yang tinggal atau hidup di air ini. Dari bau saya cek dulu. Ya. Oke. Teman-teman, kesimpulan dari pengujian fisik air ini dapat saya simpulkan bahwa tap water ini benar-benar air bersih karena tidak berwarna, lalu airnya jernih dan tidak berbau. Sedangkan air sumber ini, air permukaan yang saya ambil, dapat dikatakan air kotor karena memiliki warna yang putih pucat, lalu keruh airnya keruh ya, dan memiliki bau yang saya cium tadi itu sedikit bau-bau kimia. Mungkin disebabkan karena air ini telah tercemar dari penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga air ini memiliki bau yang tidak enak, tidak wajar. Teman-teman, untuk proses pengolahannya, air ini memerlukan proses yang namanya proses filtrasi supaya dapat menghasilkan air yang jernih, air yang tidak berwarna, karena di sini terdapat endapan dan ini harus dihilangkan dan dapat dihilangkan pada proses filtrasi. Lalu secara proses kimia mungkin dapat
dilakukan proses penghilangan aroma dari aroma pestisida tadi. Sehingga setelah melalui proses filtrasi tadi, air tersebut dapat menjadi air yang tidak berwarna, jernih, dan tidak berbau. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Azhar Firdaus dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang apa perbedaan antara air bersih siap minum dan juga air sungai yang diambil dari daerah sekitar sini. Nah, di sini kita sudah ada sampel air bersihnya juga dan air sungainya. Nah, pertama kita lihat perbandingan dari tingkat warnanya ya. Dari warnanya sih keduanya sama-sama putih ya, bening gitu. Sama-sama bening, cuman yang membedakannya kejernihannya. Nah, kalau ini tingkat kejernihannya ini sangat-sangat jernih untuk air bersih itu. Sedangkan untuk air sungai itu agak keruh gitu ya, kekuning-kuningan. Nah, ini untuk baunya juga. Untuk air sungai tidak berbau ya, sama dengan air tap siap minum ini tidak berbau. Nah, untuk rasanya juga ini sama-sama tawar keduanya. Mungkin yang membedakannya hanya ini di air sungai dia terdapat mikroorganisme gitu. Karena sudah terjadi pencemaran sehingga warnanya seperti ini. Mungkin pencemaran dari mikroorganisme yang ada di sungai, juga kotoran-kotoran hewan yang ada di sungai, juga sisa-sisa pembuangan dari limbah rumah tangga ya, yang menjadikan air sungai seperti ini. Gimana cara mengubah air sungai ini menjadi air bersih seperti ini? Yaitu salah satunya dengan cara mencampurkannya dengan tawas. Nah, dia akan menjadi air bersih seperti ini selama didiamkan selama 4 jam. Lalu yang kedua ada proses filtrasi. Nah, prosesnya yaitu dengan cara menampung air ini di tandon sehingga akan menghasilkan endapan-endapan tanah di bawahnya. Lalu air ini dilanjutkan ke tahap filtrasi. Nah, di tahap filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terkandung di dalam air dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas air ini agar air yang dihasilkan tidak mengandung bakteri dan tidak menimbulkan bau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ulfa. Di sini saya akan mengidentifikasi dari 2 jenis air. Yang pertama yaitu air minum yang biasa saya konsumsi bersama keluarga saya sehari-hari. Yang kedua ada air sungai yang berasal dari sungai di daerah tempat tinggal saya. Yuk kita mulai identifikasinya. Pertama kita identifikasi dari segi fisiknya ya. Untuk air minum warnanya sangat jernih. Sementara itu untuk air sungai memiliki warna yang sedikit keruh dengan terdapat partikel endapan di bagian bawahnya. Yang kedua dari segi baunya ya. Air minum sama sekali tidak berbau. Sementara itu, untuk air sungai dia sedikit berbau yang disebabkan oleh pencemaran sungai yang terdapat pada sungai itu. Lalu, bagaimana sih pencemaran itu bisa terjadi di sungai? Untuk lokasi sungai di daerah tempat tinggal saya, pencemaran itu terjadi karena ketidakkesadaran dari warga masyarakat sekitar yang terus-menerus membuang sampahnya ke area sungai. Sehingga setiap hari sampah tersebut akan menumpuk semakin banyak. Selain itu, tidak ada dinding penahan tanah menyebabkan tanah akan tergerus sehingga menyebabkan polusi. Lalu, dari sampah-sampah tersebut yang tidak dapat tertampung akan mengendap ke bagian air dan menyebabkan pencemaran. Tidak hanya itu, pada saat banjir, air sungai akan membawa ranting-ranting dan pohon-pohon kecil, daun-daun, dan sampah-sampah yang berasal dari sungai yang lain. Dan dari situlah terjadinya penyebab pencemaran sungai di daerah lingkungan saya.
Lalu, bagaimana caranya untuk menjadikan air sungai ini menjadi bersih? Di keluarga saya menerapkan 2 cara. Pertama yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel tersuspensi yang terdapat di dalam air. Jadi, partikel-partikel seperti daun kering, ranting-ranting, pasir, lumut, dan sebagainya akan tertampung di bagian bawah. Dan air bersih tersebut akan berada di bagian atas, sehingga akan memisahkan bagian partikel-partikel tersebut dengan air yang sudah bersih. Proses pengendapan cukup membutuhkan waktu 1 hari dan tentunya dengan kapasitas yang tertentu ya. Namun sedimentasi juga harus diperhatikan tempat untuk melakukan sedimentasi, karena sedimentasi akan menjadi penyebab tidak terjadinya air bersih jika air untuk tempat tersebut tergoncangkan, misalkan seperti ini, sehingga partikel-partikel yang tadinya sudah mengendap akan kembali tercampur dengan air yang sudah bersih. Yang kedua yaitu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan menggunakan medium berpori. Medium berpori itu nanti terdapat 2, yaitu medium saringan berpasir dan medium saringan kain atau sebagainya. Dari medium saringan berpasir itu nanti terdapat 2 jenis, yaitu saringan berpasir cepat dan saringan berpasir lambat. Di samping sebelahnya medium saringan pasir terdapat penyaringan menggunakan kain yang berfungsi untuk menampung mikroba, binatang kecil, daun-daun, pasir yang masih terdapat pada medium penyaringan pasir. Ataupun kita juga bisa menggunakan bejana tanah liat yang digunakan untuk mengendapkan binatang-binatang kecil seperti cacing dan sebagainya, ataupun juga menggunakan arang batok yang digunakan sebagai penjernih. Dengan filtrasi tersebut maka akan didapatkan air yang sangat jernih, sehingga dari beberapa tahap menggunakan saringan pasir, saringan kain, saringan bejana tanah liat, arang batok, sehingga akan tercipta air yang sangat bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Daniswara. Di sini saya akan mengidentifikasi 2 jenis air yang berbeda, yaitu yang ada di sebelah kiri saya itu ada air dari sungai, kemudian yang di kanan saya ada air dari sumur. Yang pertama kita akan mengidentifikasi kedua air ini secara fisik, yaitu kedua air ini baik air sungai maupun air sumur tidak memiliki warna. Kemudian kedua air ini juga tidak berbau. Kemudian untuk kekeruhan, air sungai lebih keruh daripada air sumur. Kemudian untuk sumber pencemaran, jika air sumur itu tercemar dari tanah yang ada di bawahnya. Kemudian untuk air sungai ada 3 sumber pencemaran, yaitu yang pertama dari sampah yang dibuang ke sungai, kemudian dari tanah yang telah tercemar, dan yang ketiga dari kotoran hewan yang dibuang ke sungai. Kemudian bagaimana air tersebut bisa menjadi air bersih? Yang pertama, air sumur akan bersih jika air sumur ini ditampung ke penampungan air atau tandon. Kemudian di penampungan tersebut air mengalami pengendapan tanah. Kemudian airnya dipakai itu sudah menjadi air bersih. Kemudian jika air sungai, caranya adalah dengan diberikan tawas untuk menghilangkan partikel-partikel penyebab kekeruhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Yosinta dari kelompok 1. Kelompok 1 di video kali ini akan menjelaskan tentang perbandingan antara tap water dan source water. Source water kami ambil dari air permukaan yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing anggota kelompok 1. Kemudian apa itu tap water? Jadi tap water adalah air yang biasa kita minum sehari-hari. Misalnya air yang ada di galon-galon air minum kita, atau air yang biasa kita minum langsung dari keran Toya Gama yang ada di kampus tercinta kita UGM. Langsung saja kita simak video penjelasan dari masing-masing anggota kelompok 1. Nah, begitulah
penjelasan dari kelompok 1 mengenai perbandingan antara tap water dan source water dari air permukaan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal anggota kelompok 1. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara tap water dan source water, baik dari segi fisik yaitu warna atau kekeruhan air, kemudian bau air, dan mungkin terdapat kandungan yang beda karena adanya pencemaran dan lain sebagainya. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka source water dari air permukaan yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing anggota kelompok 1 harus diolah untuk bisa dikonsumsi sebagai air bersih atau tap water. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Wibowo dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari tap water atau air bersih siap minum dengan air selokan di dekat rumah saya. Saya akan mengambil langsung air selokan ini, kemudian saya isi di botol ini. Saya akan menggunakan 4 parameter. Yang pertama adalah tingkat kejernihan, yang kedua adalah bau, yang ketiga adalah rasa, dan yang terakhir adalah warna. Yang pertama adalah tingkat kejernihan. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara air selokan dan air bersih siap minum. Di sini air selokan terlihat agak keruh. Kekeruhan tersebut karena adanya koloid yang terkandung dalam air selokan ini. Dan yang kedua adalah air bersih siap minum. Air bersih siap minum ini terlihat sangat jernih karena sudah sterilisasi dan siap dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Parameter yang kedua adalah bau. Di sini saya akan mencium kedua air ini. Yang pertama, air bersih siap minum. Di sini saya tidak mencium bau apa-apa, alias tidak berbau. Yang kedua, air selokan. Di sini saya mencium agak sedikit bau busuk karena bau busuk tersebut disebabkan oleh dekomposisi mikroorganisme dan bahan kimia yang tercampur di dalam air selokan. Parameter yang ketiga adalah rasa. Tadi saya sudah sedikit mencicipi walau 1 tetes dari air selokan ini, yaitu rasanya tuh agak sedikit kecut masam, mungkin karena bercampur dengan bakteri, kotoran, atau bahan kimia lainnya. Terus yang kedua adalah air bersih siap minum. Air bersih siap minum ini tidak berasa dan saya rasa ini sudah bersih dan siap digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir adalah parameter warna. Di sini teman-teman bisa lihat perbandingan kedua warna ini. Warna dari air selokan ini terlihat agak kekuning-kuningan disebabkan oleh bahan kimia dan mikroorganisme. Dan yang kedua adalah air bersih siap minum. Terlihat ini air bersih siap minum ini warnanya jernih bening. Teman-teman bisa bandingkan kedua air ini. Kemudian dari dua air ini, khususnya air selokan, kita dapat mengidentifikasi sumber pencemarannya. Air selokan ini merupakan putusan dari aliran sungai yang sedikit kurang bercampur dengan limbah rumah tangga. Air-air di sini biasa digunakan para petani untuk mencuci padi, kalau enggak alat-alat yang digunakan untuk bertani. Dan yang terakhir adalah kita dapat merubah air selokan ini menjadi air siap minum seperti ini dengan cara yang sederhana. Saya mengambil contoh yaitu 2. Pertama penyulingan, yang kedua adalah menggunakan tawas. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan tawas. Yang pertama adalah tampung
air selokan ini ke dalam suatu tempat. Yang kedua adalah beri tawas 1-2 sendok makan. Yang ketiga adalah aduk 15 menit agar air tawas dan air selokan ini dapat tercampur. Yang keempat adalah diamkan campuran air tawas dengan air selokan selama 4 jam agar air tawas dan air selokan ini bakterinya menjadi satu dan kemudian mengendap. Yang terakhir adalah lakukan penyaringan dan kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.